warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mafira Alifta Amanda dari Universitas IPUIGS dengan nomor NIM 202301100032 dari kelas IKA 231. Berikut adalah laporan pengerjaan UAS saya dari mata kuliah pemrograman visual. Berikut saya menjelaskan bagaimana cara membuat database yang akan tertampilkan dari si form yang saya buat di Visual Studio. Saya jelaskan dulu. Pertama, saya harus menyalakan SAMPP agar terhubung database dengan Visual Studio. Setelah dinyalakan, saya hubungkan dengan php-admin ya, yaitu localhost-nya. Dibuat database-nya dengan nama DB penjualan dengan cara new, create nama database-nya di sini, lalu pilih create. Saya membuat DB penjualan sebelumnya. Di sini DB penjualannya dengan table yang harus dibuat adalah table customer. Bagaimana cara membuatnya? Table customer itu yaitu cara mengklik new di sini lalu membuat table customernya dengan rincian yang diinginkan. Rincian yang diinginkan itu berisi kode customer, nama customer, alamat, dan nomor telepon diisi di bagian sini. Jangan lupa nama tabel customer-nya harus diisi ya, tabel customer dengan rinciannya, dengan tipenya yang diinginkan yaitu varchar, range-nya atau values-nya, dan dipilih primary-nya di sini. Sebelumnya saya sudah buatkan tabel customer di sini, lalu filternya yang tadi diinginkan sudah dibuat dengan primary-nya yaitu kode customer. Berikut lalu saya diminta untuk mengisi dari tabel tersebut terdiisi dengan values-nya dengan cara insert. Diisilah di sini values-nya dengan kode customer berapa, nama customer, alamat, dan nomor telepon. Lalu di save di sini. Mengklik go. Setelah itu akan muncul di sini. Ini adalah 10 data yang sudah saya masukkan untuk di table customer. Lalu bagaimana caranya memunculkan isi dari table customer ini di form yang sudah kita buat? Pertama saya mendesain dulu ya formnya. Kita di sini button yang kita buat adalah cari data. Text boxnya di sini untuk mengisi apa yang dicari, apa valuesnya yang dicari. Saya masukkan di sini, saya sesuaikan dengan si database tadi yang di sini strukturnya ya. Ada 4 kolom dengan nama kode customer, nama, alamat, nomor telepon. Saya sesuaikan di sini dengan formnya. Sudah seperti itu, saya diminta untuk membuat buat kelas untuk metode yang mengkoneksikan dengan database. Buat kelas itu saya di sini membuat kelas model data. Bagaimana cara membuat kelasnya? Itu di sini ya. Kita pencet klik kanan dari project yang kita buat, lalu add. Di sini add, lalu kita pilih kelas ya, lalu kita buat model kelas ya, sini. Namespace-nya jangan lupa ini ya, using my data MySQL client. Tuh, sebelumnya saya sudah mengisi referensinya, saya sudah mendownload data SQL-nya. Lalu saya isi di sini. Database-nya harus sesuai dengan database yang kita buat, yaitu DB penjualan. Ini untuk tes koneksi, ini harus dimasukkan komennya, ya, berikut komennya. Terus datasetnya seperti ini untuk mengkoneksikan, sekali lagi untuk mengkoneksikan ya. Terus dataset, ya saya buat dataset cari data. Query-nya adalah memunculkan, yang dipilih adalah semua dari table customer, bintang dari table customer, ini tabelnya ya harus sesuai. Atau jika tidak, jika mencari dengan sesuatu, maksudnya gimana ya, khusus dicari. Tadi kan ada from-nya tuh di sini ya, mau dicari nih, itu ada khususnya kan di sini, itu adalah di sini select from table customer where kode customer. Saya menggunakan kode customer untuk mencarinya, akan munculkan si message box-nya. Lalu di sini from-nya ini kan udah nih, cari data, itu kita buat
di sini. Saya kan disuruh membuat metode untuk menampilkan data. Tadi menampilkan datanya kan udah nih, di sini model data. Ini untuk menampilkan data. Itu untuk semuanya dikeluarkan. Dan untuk memilih data berdasarkan kode customer, ini dia query-nya. Begitu. Terus outputnya nanti saya akan jelaskan. Terus saya diminta juga untuk membuat metode untuk menampilkan data. Tadi ya, ini untuk mencari data dengan kode khusus yaitu kode customer. From-nya nih untuk cari data kita buat di sini. Button kliknya harus di ini ya, dataset disamakan dengan model data yang tadi. Kelas model ini samakan dengan ini. Terus cari data textbook yang kita buat tadi, ini dia akan mencari data, menyesuaikan data, dan akan mengeluarkannya di data grid-nya. Gitu. Kita coba jalankan. Berikut kita tunggu sebentar untuk menjalankannya. Ini koneksi kan berarti terkoneksi. Nah, ini adalah data yang ditampilkan. Semua data yang sama dengan si database yang tadi kita buat. Begitu. Kalau mencari menggunakan kode customer, kita coba ya di sini 007. Di sini kalau harusnya toko roti anak yang keluar ya, kita cari data. Nah, akan muncul di toko roti anak. Kalau kita ganti dari 05 akan berganti ke CV Kuliner Maju. Itu adalah termasuk dari pencarian data, query data tadi. Disesuaikan dengan apa tadi? Kode customer itu termasuk di sini. Ya kan? Yang tadi kita minta where kode customer. Gitu. Begitu yang saya dapat jelaskan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaklumi. Dan ini adalah bagian dari pembelajaran saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.